Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Fadilah Rahmawati yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL Berbantuan Live Worksheet terhadap Kemampuan Pemecahan Matematis Siswa SMP dengan saya Eneng Risnawati, NPM 002. Kemudian, pembahasan yang pertama mengenai latar belakang. Rendahnya kemampuan pemecahan masalah disebabkan oleh siswa yang belum bisa menangkap informasi dengan baik, transformasi masalah yang belum dipahami, materi belum dipahami secara tuntas, dan konsep prasyarat yang lemah, menurut Rahmah dan Sutiarso 2018. Nah, selain itu, ada beberapa faktor atau penyebab lain mengenai rendahnya kemampuan pemecahan masalah, yaitu penggunaan model dan strategi pembelajaran di kelas. Nah, perlu adanya inovasi model pembelajaran dan media pembelajaran yang interaktif untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Kemudian, identifikasi masalahnya. Yang pertama, kemampuan pemecahan masalah matematis siswa masih rendah. Yang kedua, belum adanya inovasi model pembelajaran yang berorientasi mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Kemudian yang ketiga, penggunaan media pembelajaran masih terbatas. Kemudian pembatasan masalahnya yang pertama yaitu dalam penelitian ini kemampuan yang diteliti adalah kemampuan pemecahan matematis siswa. Yang kedua, model pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran matematika adalah model pembelajaran Problem-Based Learning atau PBL berbantuan live worksheet. Kemudian yang ketiga, dalam penelitian ini materi yang digunakan adalah persamaan linear satu variabel. Kemudian rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana pengaruh model pembelajaran PBL ini berbantuan live worksheet daripada dengan menggunakan model pembelajaran langsung terhadap kemampuan masalah matematis siswa. Kemudian yang kedua, bagaimana ketuntasan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang diajar menggunakan model PBL berbantuan live worksheet. Kemudian terdapat tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama, untuk menganalisis pengaruh model PBL berbantuan live worksheet daripada dengan model pembelajaran langsung terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang kedua, untuk menganalisis ketuntasan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang diajar dengan menggunakan model PBL berbantuan live worksheet. Kemudian, manfaat penelitiannya. Yang pertama, manfaat teoritis. Yang pertama, dapat menambah pengetahuan mengenai model pembelajaran PBL berbantuan live worksheet. Yang kedua, menjadi pelengkap referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian ada manfaat bagi siswa, yaitu untuk mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa, serta memberi semangat siswa untuk lebih termotivasi untuk belajar matematika. Kemudian yang kedua bagi guru, yaitu sebagai masukan untuk guru mengenai model dan media pembelajaran yang dapat mengembangkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Yang ketiga, bagi peneliti, meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti dalam melakukan penelitian tentang pengaruh model PBL berbantuan live worksheet terhadap kemampuan-kemampuan pemecahan masalah matematis siswa SMP. Kemudian terdapat tinjauan pustaka, yaitu penelitian dari Magviroh, Ayuning Tias, dan Sabitri 2022 dengan judul Penerapan Model PBL Berbantuan Live Worksheet untuk Meningkatkan Keterampilan Komunikasi Siswa. Nah, di sini ada hasilnya, yaitu pembelajaran dengan menerapkan model PBL berbantuan live worksheet dapat meningkatkan keterampilan komunikasi siswa kelas 7A SMP 2 Jati. Kemudian persamaannya, penggunaan model pembelajaran PBL dan berbantuan live worksheet. Terus perbedaannya, perbedaan penelitian tersebut diterapkan terhadap keterampilan komunikasi siswa, sedangkan pada penelitian ini diterapkan untuk mengukur kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Kemudian terdapat kerangka teoritisnya,
yaitu pembelajaran matematika merupakan proses pembelajaran pemahaman siswa mengenai prinsip, konsep, fakta, dan keterampilan sesuai dengan yang dimiliki oleh siswa, di mana pada saat guru memberi materi dengan potensi yang dimiliki masing-masing siswa, dapat menyusun prinsip, konsep, fakta, keterampilan, serta penyelesaian masalah. Menurut Rusinisita dan Rahaju 2020. Kemudian terdapat model problem-based learning, yaitu model pembelajaran yang mengutamakan adanya masalah, sehingga dapat melatih siswa dalam berpikir kritis, menganalisis, dan menyelesaikan masalah yang kompleks. Menurut Soleh, Setiawan, dan Hakli 2020. Kemudian ada lab worksheet, yaitu merupakan salah satu media pembelajaran interaktif berupa LKS yang dapat diakses guru maupun siswa melalui website. Kemudian ada kemampuan pembahasan masalahnya, yaitu menuntut seseorang berpikir sistematis, logis, kritis, dan pantang menyerah sampai menemukan solusi dari sebuah permasalahan yang dihadapi. Menurut Azhar, Saputra, dan Nuryadin 2021. Adapun indikator kemampuan pembacaan masalah menurut Polia 1973 yaitu yang pertama memahami masalah, yang kedua membuat perencanaan penyelesaian, yang ketiga melaksanakan perencanaan, yang keempat pemeriksaan kembali proses dan hasil. Kemudian terdapat kerangka berpikirnya. Yang pertama yaitu terdapat permasalahannya, di mana permasalahannya yaitu yang pertama kemampuan pemecahan matematis siswa termasuk kategori yang rendah. Kedua, pembelajaran yang diterapkan guru belum berorientasi kepada pembacaan masalah. Yang ketiga, minimnya penggunaan media dalam pembelajaran matematika. Kemudian, diperlukan adanya inovasi model pembelajaran yang meningkatkan aktivitas siswa dan berorientasi kepada pembacaan masalah siswa serta penerapan media dalam pembelajaran. Kemudian, dengan menggunakan model PBL ini berbantuan lab worksheet berpengaruh terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Diharapkan kemampuan pemecahan masalah matematis siswa yang diajar menggunakan PBL berbantuan live worksheet lebih baik daripada yang diajar menggunakan model pembelajaran langsung. Kemudian metode penelitian yang digunakan menggunakan metode kuantitatif, jenis penelitiannya quasi-eksperimen design, desain penelitiannya non-equivalent post-test only control group design. Kemudian populasinya digunakan sekolah SMPN 13 Magelang dan sampelnya cluster random sampling. Kemudian definisi operasional variabel, di mana variabel bebasnya yaitu model pembelajaran problem-based learning berbantuan live worksheet, dan variabel terikatnya yaitu kemampuan pemecahan masalah matematis siswa. Kemudian instrumen penelitian yang digunakan yaitu pedoman, wawancara, lembar observasi, dan tes. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan tes. Untuk teknik analisis datanya, yang pertama menggunakan uji prasyarat, meliputi uji normalitas, uji homogenitas, dan uji kesamaan rata-rata. Kemudian uji hipotesisnya menggunakan uji independent sample t-test dan uji selisih proporsi ketuntasan. Nah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.